Ya, kita dianjurkan, disunahkan beristighfar 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita langsung astagfirullahaladzim, ya, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya, dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah, dengan nikmat-Nya lah kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk padanya ma yuqalu ba'da shalah. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana syarat sholat, rukun sholat, dari wudunya, toharonya, ya. Begitu juga hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kita masuk padanya ma yuqalu ba'da shalah. Apa yang dikatakan atau yang dilakukan, yang diucapkan setelah sholat. Jadi kita setelah sholat jangan lantas jalan, ya. Baca dulu Allahumma antas salam. Ya, jangan langsung kabur, ya, karena tempat ijabah dikabulkan hajat-hajat kita itu diantaranya itu setelah sholat 5 waktu yang kita lakukan. Makanya kesempatan kita itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita fid dunya wal akhirah, ya, zahiran wa batinan, kita minta kepada Allah. Itu tempat salah satunya, tempat diijabah kita. Tadi habis sholat maghrib, sholat isya, sholat maktubat, ya, yang 5 waktu tersebut. Itu jangan sampai kita tinggalkan, lalaikan. Seburu-burunya kita, sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai walaupun sedikit kita doa. Ya, jangan langsung habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kabur. Sabar dulu, nggak apa-apa. Ya. Sabar dulu. Atau kalau misalnya benar-benar kepepet, nggak bisa, kayak di kereta ketinggalan, ya, karena urusannya lain, ya, sambil jalan nggak apa-apa. Sambil jalan itu darurat,
baca setelah sholatnya, baca sambil jangan kosong gitu. Jangan sampai kosong setelah sholat kita nggak zikir, kita nggak doa, jangan sampai seperti itu. Ya harus. Ya, apalagi udah disyariatkan ada ya bacaan-bacaan yang masyru'. Ya, bacaan-bacaan yang benar-benar diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, nikmat bagi kita. Sayang, waktu ijabah kita lalaikan. Ya. Waktu ijabah adalah sholat 5 waktu diantaranya. Setelah sholat doa. Tapi jangan ngomong dulu. Ya, jangan bicara dulu. Bicara apa? Selain zikir. Ya, selain wirid. Ya, makanya kalau habis sholat jangan langsung ngobrol sama temannya, jangan. Ya. Jangan bergerak dulu tempat duduknya. Ya, karena malaikat tuh datang turun memberikan kita istighfar padanya. Ya, jadi sebelum tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Jangan langsung bergerak dulu kalau bisa. Ya, jangan ngomong. Kalau ngomong, apalagi ngomong dunia, udah selesai. Sayang. Makanya penting itu karena waktu-waktu yang benar-benar istimewa bagi kita. Ya, kesempatan setiap harinya kita bisa dapati insyaallah. Ya. Cuman kadang-kadang kita duniawi yang bikin kita jadi lupa. Ya, dunia ini yang kadang-kadang kita jadi luput. Jadi hal besar jadi seakan-akan biasa aja. Tapi kalau kita tahu fadilahnya, keutamaannya, luar biasanya, ya mungkin sebelum sholat nggak ada yang berisik, habis sholat langsung pada baca doa semua, pada zikir, istighfar, pada semuanya. Karena di waktu itu waktu yang benar-benar mustajab. Idza sallama minas shalah. Ya, apabila kita salam dari sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istaghfirullah thalathan. Ya, kita dianjurkan, disunahkan beristighfar 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita langsung astaghfirullahaladzim, ya, atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar? Ya, karena istighfarnya kita ini di dalam sholat, pertama diantaranya kita dalam sholat nggak khusyuk. Ya harus kan sholat sebenarnya harusnya khusyuk, hudu. Ya, di dalam sholat kita masih mikirin sesuatu. Ya, ngayang sono ngayang sini ya. Kadang-kadang begitu. Istighfarnya kita itu minta ampunan sama Allah, ya Allah. Kayaknya enak bener gitu ya, asal-asalan. Ya, menghadap Allah kok begini, pikiran kunci motor kemana ya, ketemu dalam sholat. Nah ini kan kesalahan. Jadi istighfar itu bukan berarti kita habis melakukan maksiat tiba-tiba istighfar. Enggak hanya itu. Ya, hal-hal yang lalai, hal-hal yang ghaflah. Makanya setelah habis sholat kita dianjurkan untuk beristighfar. Salah satu kita tawadu, merendahkan diri kepada Allah. Padahal habis sholat tuh, apalagi habis maksiat, habis sholat aja disuruh untuk baca istighfar. Maksiat lebih-lebih, taubat langsung itu. Ya, nah ini penting bagi kita. Nah, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diucapin astagfirullahaladzim dalam hati, astagfirullahaladzim. Kita minimal kita yang dengar astagfirullahaladzim. Ya, summa yaqul, kemudian kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ini hafal kita. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi mikal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita bapalin tuh yang kayak begitu. Karena ini masyru'. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca itu. Ya, itu wirid kita setelah habis sholat. Ya, biar kita apa? Ya. Allahumma antas salam, ya. Wa ilaika ya'udzu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna bi rahmatika, ya, wa adkhilna bi rahmatika, ya. Fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna bi rahmatika darussalam. Atau banyak macamnya. Wa adkhilna jannaka darussalam bisa. Terus tabaraka rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani, ya, lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta la rada lima qadaita in fa'ul jal jaddi mikal jadd. Ya, nah ini kita minta untuk
Habis salam tuh, habis ini kita baca semoga kita dimasukkan surganya Allah dalam keadaan selamat. Ya, habis itu kita mengikrarkan diri kita, meyakinkan tidak ada yang bisa mencegah siapapun. Kalau Allah emang udah terjadi, pasti itu terjadi. Siapapun gak akan bisa mencegahnya. Dan tidak ada yang akan bisa menolaknya. Ya, kalau Allah memang bakalan jatuhkan padanya, ya gak bisa siapapun. Jadi artinya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Terus ya, habis baca itu ya, Allahumma inna la yaqdiru ghairah wa la yuballigh. Nah, ini semua yaqulu subhanallah. Ya, salatan wa salatin. Habis baca itu baru kita baca 33 kali baca subhanallah. Ya, baca astagfirullahaladzim. Ya, Allahumma anta salam, minka salam, ilaika ya'udu salam, wa hinna rabbana bisalam, wa hinna jannat darussalam, tabarak rabbana wa ta'ala ta'ala ikram. Allahumma la mani lima a'taita la mutiya lima mana'ta la radaka lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi mikal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbi. Subhanallah. Nah, ini enggak apa-apa. Ya, Nabi ajurin baca subhanallah berapa? 33 kali. Ya, walhamdulillah kadzalik. Kita baca walhamdulillah, alhamdulillah 33 kali juga. Ya. Terus Allahu Akbar 33 kali. Nah, wa yaqulu tamamal mi'ah. Ya, kan 30 tambah 30 tambah 30 ya. 33 jadi berapa ya? 99. Ya. Dan kita sempurnakan jadi 100. Kita baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhirnya begitu. Ya, dalam hadis man qala dzalika dubura kulli salatin ghufirat lahu dhunubuhu in kanat mithla zabadil bahri. Ya, Masya Allah ya. Rawahul Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa setiap habis sholat dibaca subhanallah 33 kali, subhanallah alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, terus ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutin tuh, habis itu 3 kali ya, jadi 100 totalnya ya. Dan dia man qala dzalika, barang siapa yang baca itu ya dubura kulli sholatin, setiap habis sholat ya, ghufirat lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla jabadil bahri, walaupun dosanya itu banyak seperti buih yang ada di lautan. Istimewanya begitu tuh. Walaupun numpuk tuh dosanya ya, dihapus kalau kita istiqomah baca itu. Ya, tadi tuh. Ya, tapi di sini dosanya bukan dosa-dosa besar. Ya, dosa kecil. Kalau dosa besar ya wajib ada tata caranya. Taubat, tidak mengulangi lagi. Kalau urusannya sama orang, ya berarti dia harus minta maaf dulu. Jadi ada tata caranya ya masalahnya. Tapi ini dosa-dosa kecil, karena kita nggak tahu dosa itu kadang disengaja atau tidak disengaja. Nah, itu dihapus ketika kita baca itu. Di sholat aja kita dihapus. Sebenarnya orang sholat aja itu bersih itu. Memang benar kata Nabi SAW. Ya, diibaratkan kata Nabi, apakah kalau kamu bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau bagaimana kiranya kalau seandainya di depanku ada sungai yang bersih, ya, yang airnya jernih, engkau mandi setiap hari 5 kali, apakah masih ada kotoran di badanmu? Ada daki apa enggak di badanmu? Sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin? Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi lagi. Bayangin 5 kali dalam sehari. Kita aja paling sedikit 2 kali. Ya, paling ini umumnya. Nah ini 3 kali udah cakep bener tuh ya. Pagi, siang, sore. Ini 5 kali. Kemungkinan kecil untuk mendapatkan apa ya? Badan-badan yang
kotor. Baru kotor dikit, mandi bersih lagi. Baru kotor dikit, mandi bersih lagi. Ya, kata Nabi begitu juga ente sholat bahasa kita itu 5 waktu. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa-dosa kita. Bayangin baru sholatnya, baru berangkat menujunya aja udah digugurin dosa-dosanya. Habis selesai sholat kita baca itu digugurin lagi. Bersih sebenarnya. Ya, tinggal kita aja ya. Untuk memperbaiki diri kita ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya kita bisa digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh. Nah ini walaupun banyak. Nah 33 kali ini masyru'. Afdoliyah yang baca 33. Jadi kalau ada Nabi nentuin jumlahnya, itu afdol yang dikatakan oleh Nabi. Ya, jangan kita sok-sokan. 33 kayak kedikitan, ani pengen 100 kayaknya. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Afdol mana sama 33? 100 baca subhanallah, yang tadi alhamdulillah, Allahu Akbar, orang 100 tuh baca ini masing-masing. Tapi ada orang lagi baca 33. Afdoliyah mana? Afdoliyah 33. Kenapa? Karena 33 itu ngikutin Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi jumlahin 3 kali, 33 kali, afdolnya segitu. Kalau kita pengen lebih, nanti setelah habis sholat. Selesai, udah selesai, udah pulang, baru kita mau baca alhamdulillah beribu-ribu kali nggak apa-apa. Ya, tapi khusus setelah habis sholat, afdoliyahnya 33 kali. Itu afdolnya. Ya, makanya. Tapi kalau Nabi nggak nentuin, Nabi nggak menghitung jumlahnya. Yang paling banyak, yang paling bagus. Yang paling banyak, yang paling bagus. Kayak sholawat misalnya. Nabi nggak nentuin harus sekian. Enggak. Sholawat. Nah, mana yang paling bagus? Yang paling banyak sholawat itu yang paling bagus. Bahkan Nabi udah mengatakan orang yang paling banyak bersholawat kepadaku nanti kelak di yaumul qiyamah akan bersamaku, ya, akan mendapatkan syafaat padanya. Nah ini paling banyak gitu. Tapi kalau yang ini 33 udah nggak usah lebih-lebih. Jangan kita aneh-aneh udah. Enggak, kita paling enggak afdoliyahnya enaknya 1000 kali begini, enggak. Terserah nanti setelah habis sholat, habis sholat selesai maktubat, bacaan sholat selesai kita pulang. Nah mau baca alhamdulillah 1000 kali kayak, subhanallah 1000 kali kayak, mau ambil sambil ngapain kayak, ambil main, ambil apa, sambil kerja baca ini nggak masalah. Ya, nggak ada batasannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak semakin bagus. Cuman kalau udah ada Nabi katakan 33 kali, jangan dilebihin. Afdoliyahnya ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting bagi kita. Ya, jadi jangan sok-sokan jadi kita. Jangan sok-sok wah, kalau akal kan yang lebih banyak, yang lebih bagus. Ya, tapi kita ini agama ini bukan ikut-ikutan akal-akalan. Ikutin siapa? Ya ikutin salah satunya yang diperintahkan Allah adalah ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Yang datang dari Nabi ambil. Ya, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beda. Ya, jadi kalau Nabi udah katakan sekian. Jangan usah lebih-lebih. Nah, nanti kalau ada zikir yang Nabi enggak ucapin jumlahnya, boleh, mau banyak bagus, paling banyak paling bagus. Nah, jadi emang kadang-kadang Nabi zikir itu ada ucapan nih, Nabi ngucapin 3 kali, kadang-kadang begitu. Nabi sekali ngucapin, kadang-kadang ini. Emang ada waktu-waktu tertentu ya, yang emang khususnya. Ya, nah kita bagi umatnya hanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini fadilahnya adalah kalau orang setelah habis sholat baca seperti itu 3 kali. Baca 3 kali, 33 kali, 33 kali, 33 kali. Ya, apa tuh? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lantas dilanjutkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini istimewa benar. Kemudian setelah kita baca itu, ya, tsumma yarfa'u yadayhi wa yad'u miyusha.
Nah, tapi di sini banyak, nggak hanya itu saja bacaan-bacaannya. Ya, nggak hanya itu saja. Di dalam hadis Nabi SAW, ya, man qara'a ayatul kursi duburu kulli salatin maktubah. Habis baca itu kita tambahin, kita baca ayat kursi. Ya, jadi nggak hanya itu doang tadi tuh. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai habis. Ya, setiap habis sholat 5 waktu kita baca ayat kursi. Hafalin nih, karena keistimewaan fadilahnya. Jangan sampai nggak hafal ayat kursi. Tsumma yamna'u min dukhulil jannah, lam yamna'u min dukhulil jannah. Ya, kalau orang baca ayat kursi setiap habis sholat, zikirnya, tidak ada yang mencegahnya dia untuk masuk surga illa ayyamut, kecuali hanya kematian. Jadi kalau kita istiqomah setiap habis sholat, ya, habis kita baca yang tadi tuh, yang awal kita udah sebutkan, terus kita tambahin, ya, baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir, ya. Terus banyak lagi. Boleh bacaan yang lain, qul a'udzu ahad atau qul binnas. Ya, Nabi memerintahkan untuk membaca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Zikir-zikir yang lain kita bacakan. Tapi ini ayat kursi khususnya, setiap bacanya ayat kursi apa? Tidak ada yang bisa mencegah dia masuk surga. Ya, enggak ada. Kecuali hanya kematian saja. Karena kalau masuk surga mesti mati dulu. Kita kalau masuk surga jangan takut mati berarti. Kalau ente ngomong mati-mati ya nggak bakal masuk surga ya. Nah, ya itu. Nah, sekarang kita tinggal apa? Perbaiki gitu ya. Tazawwad minat taqwa. Tinggal kita cari bekal dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kita tahu bahwasanya kita akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu akan datang masing-masing kepada kita, dan kita minta kepada Allah ketika datang di dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan sholat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan ibadah. Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah seperti itu. Ya, pasti akan datang, tapi datangnya itu mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ya, sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya ini aja istiqomahin. Ya, habis baca tadi itu ziyarat yang tadi, baca ayat kursi. Apalin tuh. Ya, apalin. Kalau masuk surga apalin. Ini amaliyah. Ya, amaliyah yang kelihatannya enteng, gampang, tapi istiqomahnya agak susah. Ya, makanya rutinitasin. Ya, apalin setiap hari ayat kursi. Ini ayat kursi ini ayat yang benar-benar istimewa, bukan ayat sembarangan ya. Jangan kita main-mainin. Ya, ayat kursi ini ayat-ayat yang benar mustajab. Makanya sebagian para ulama kalau dia mau berpergian selalu baca ayat kursi. Ya. Ya, kalau kita itu dianjurkan seperti itu. Kalau kita mau selamat pergiannya, ya baca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai habis. Ya, baca ayat kursi. Biar apa? Kita minta kepada Allah biar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang buruk insyaallah dihilangkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang baca ayat kursi salah satunya begitu. Setan aja kalau kita masuk ke dalamnya, kita baca ayat kursi, setan gak bakal masuk. Ya, kabur semuanya. Masuk ke rumah misalnya. Penting begitu. Ya, begitu juga apa? Ya, di dalamnya wa an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra ya bil muadzatain dubura kulli shalah. Uqbah, Sayyidina Uqbah bin Amir ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca setiap habis salat al-mu'adzatain. Ya, mu'adzatain itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas setiap habis salat. Ya, makanya dianjurkan begini. Paling tidak, nah, ada paling tidaknya. Ya, makanya ulama itu memberikan cara-caranya. Paling tidak kalau enggak setiap habis salat, minimal habis salat subuh sama habis salat maghrib. Makanya maghrib kadang-kadang agak banyakan tuh wiridnya tuh. Ya, ketimbang sholat-sholat yang lain. Minimal seperti itu, paling tidak. Kalau kita tidak bisa untuk melakukan itu, kalau tidak, ya salah satu dari sholat tersebut. Habis maghrib sama habis subuh biasanya.
Ya, tapi lebih bagus afdoliyanya setiap sholat. Ya, kadang-kadang kita suka lupa juga. Ya, kadang-kadang suka lupa. Kadang-kadang habis baca langsung. Ya, udah subhanallah udah langsung doa. Lupa kadang-kadang manusiawi ya. Kita juga sering terjadi begitu juga. Nah inilah, begitu juga Nabi SAW katakan. Begitu juga. Nah yang dikatakan doa setelah kita baca itu baru doa. Ya Nabi SAW pernah dikatakan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila Rasulullah SAW, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah ayu du'ai asma, doa mana yang didengar? Ya, artinya mustajab, yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaufal laili, doa yang mana orang berdoa di malam hari. Ya, di malam hari itu yang paling mustajab. Habis sholat tahajud itu doa di situ. Ya, karena orang pada tidur, nah disitulah ya, kita berdoa kepada Allah, itu didengar. Waduburu sholatil maktubah, dan begitu maktubat, begitu juga di doa setiap habis sholat fardu, sholat wajib. Nah, ini mustajab. Makanya kita jangan sampai tinggalin kayak begini, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yarfa'u yadayhi wa yad'u bima yasha wa yaftahu du'ahu bilhamdi. Kemudian kita ngangkat kedua tangannya. Ya, kita angkat begini. Karena kiblat doa itu sama. Ya, kalau sholat Ka'bah, kalau kiblat sujud di bawah. Jadi jangan salah paham. Ya, kita begini, Allah di atas berarti. Ya, ini kan ada aliran begitu tuh. Ya Allah di atas, lihat aja kalau doa kita ke atas. Karena kiblat doa itu ke atas. Ya, ke atas. Ya kalau misalnya kita katakan Allah di atas, bahaya entar urusannya. Ya ini akidah masalahnya. Karena ada aliran mengatakan Allah itu di atas. Allah itu tidak bertempat. Kalau orang ngomongin di atas berarti di tempat. Ya, makanya hati-hati kalau kita ngajarin anak kita jangan ngomong di mana Allah, jangan ngomong begitu. Udah dikasih ajaran anak kita kayak begitu-begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ngangkat tangannya. Ya, kita angkat begini. Kalau bala, balik. Mendoakan yang bala, kita balik. Tapi kalau yang bagus kita angkat. Jangan kita begini doa ditolak. Ya, maka ada cerita di situ. Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah, muliakan atau kuatkan Islam dengan amrain. Ya, amrain. Dua amr. Ya. Amr sama Umar. Ya, maksudnya yaitu Amr ini Abu Jahal, ada lagi Umar bin Khattab. Nah, ini jangan sembarangan masalah begini. Makanya kalau doa minimal kita begini aja udah. Ya, minimal begini aja. Paham nggak paham, kalau yang di imam sini udah pasti bagus doanya dah. Ya, nggak mungkin doa jelek kalau di sini diapalin buku-bukunya. Ya, udah begini aja bismillah. Kenapa? Kalau begini percuma. Makanya kalau kita duduk, biasain kita duduk begini. Ya, jangan begini. Biasain. Takut dari jauh ada yang doain kita jadi gobul kalau begini. Kalau begini tertolak. Ya, Nabi SAW minta berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan apa? Dengan dua Umar. Ya, cuman subhanallah, salah satu Umar. Ya, di sini ada keistimewaannya. Ternyata kenapa Allah milih Sayyidina Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal? Abu Jahal artinya dari nama asli itu Amr. Ya, nah ternyata kebiasaannya Abu Jahal ini kalau misalnya duduk begini. Nah, ini pakar sejarah mengatakan begini biasanya, umumnya begini orang. Sayyidina Umar beda, kebiasaannya begini, berbalik. Nah, ketika doa Nabi SAW mustajab langsung. Yang masuk Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Semua itu emang Allah yang nentuin. Cuman kita lihat kenapanya, sebabnya kenapa Allah milih Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, nah itu. Makanya begini, jangan main-main kita masalah doa begini, angkat. Ya, jangan begini. Kita ladah begini, bukan minta-minta begini ya. Ya, itu lain cerita itu. Doa. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Kita kalau minta-minta begini aja nggak diterima mau. Iya, coba di jalanan, coba di mana itu? Di kolong jembatan. Ada orang minta-minta, mintanya begini. Gak ada akal. Iya, minta dong, ya? Bisa nggak gini? Nggak istajab. Ngapain lu begini? Kalau begini langsung diijabah. Ya ini istilahnya kayak begitu aja. Kita minta begini nggak bisa. Hah? Coba aja yang tes. Ada nggak tukang minta-minta begini? Nggak ada. Gini, adanya begini. Iya, dengan begini. Nah itu dia mustajab. Ya, yang kayak begitu aja duniawi aja kita paham ya. Apalagi masalah, nah masalah Allah Subhanahu. Nah kita begini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini minta. Nah ini ada tata caranya di dalam doa. Ya, wa yaftahu du'ahu. Kita doa itu jangan langsung minta. Ya Allah, kabulkan begini. Jangan langsung. Bil adab, bil akhlak. Ya, yang pertama bil hamdi. Ya, kita puji dulu. Ya, wa sana 'ala Allah. Puji Allah dulu. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, atau alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'amahu kafi mazida. Kita doa dulu, kita puji dulu sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuat, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Raja dari segala raja. Doa terus. Ya, puji dulu. Ya, puji dulu. Kita puji-puji dulu. Itu akhlaknya begitu. Ya, giliran manusia kita puji-puji dulu. Kalau Tuhan kita enggak, langsung aja ngablak. Ya, kalau kita kan kalau minta ini kan jabal khotir dulu. Wah, ente Masya Allah bener nih begini. Ada maunya itu berarti ya. Wah, ente kuat, ente begini. Dipuji-puji dulu. Masya Allah ente begini. Wah, gini. Kita meminta sama Allah, rayu dulu Allah. Rayu dulu. Ya, rayu dulu. Ya, minta rayu dulu begini. Makanya doa-doa para ulama tuh rata-rata begitu dulu, ngerayu dulu. Ya, ngerayu dulu. Ya, rayu Allah Subhanahu, bahasanya kayak begitu. Kita minta, kita pujian, minimal alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal itu. Alhamdulillah paling sedikitnya. Ya. Terus wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, habis alhamdulillah baca sholawat. Ya, baca sholawat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru dah Allahumma inna nas'aluka. Kita doa dah langsung. Ya Allah, begini ya Allah nih, enggak ada duit nih, begini. Wah, banyak dah, panjang lebar dah. Ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, nih begini baru. Ya, habis baca alhamdulillah, sholawat, baru kita minta. Ya. Wa yakhtimu bimithli dzalik. Ya, dan diakhirinya sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil, balikin lagi. Ya, jadi atasnya alhamdulillah doa, alhamdulillah sholawat, doa, sholawat lagi, baru alhamdulillah lagi, muji lagi Allah. Ya, makanya kenapa? Biar nyangkut. Karenanya orang kan kalau bersolawat itu kan, walaupun kita solawatnya asal-asalan, artinya solawatnya asal-asalan tapi bener, maksudnya nggak khusyuk, solawatnya nggak khusyuk, ya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau solawat. Kalau doa kan belum tentu. Nah kita sangkutin tuh, sangkutin apa? Sangkutin sama sesuatu yang langsung diijabah. Bisa jadi nyangkut jadinya. Ya, salawat ini, salawat lagi, jadi nyangkut tuh, doa ini tengahnya tuh keangkat jadinya. Ya, nyangkut semua, istimewa jadinya. Nah ini masalah doa kalau diterima walaupun yang kecil-kecil, yang biasa-biasa, nyangkut aja karena ada yang diterima. Ya kalau kita beli rambutan kan begitu. Ya, ada rambutan gak semuanya gede-gede, ada yang kecil-kecil juga. Ya, tapi ketika kita beli nyangkut aja udah. Karena ada yang diterima. Nah, yang diterima ini kita ambil sampai dalam doa itu sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adabnya. Jadi kalau kita doa, ya lihat tuh di hizib, ya di hizib kita baca tuh doa, ya itu pujian-pujian terus tuh awal itu, belum doa itu. Ya, terus ya sananya falaqal hamdu hatta tarda wa laqal hamdu idza radit. Terus semua pujian. Ya, habis pujian baru
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baru doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Ya, habis kita baca alhamdulillah, sholawat, doa, sholawat lagi, baru baca alhamdulillah, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urutannya. Ya, urutannya di dalam berdoa. Wa yanbaghi ad'iyah al-ma'thurah. Ya. Seharusnya seyogyanya lah kita kalau doa yang udah diajari Nabi kalau bisa. Ya, kalau bisa. Ya. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu. Kalau kita doanya bersama-sama, A-nya itu ganti na. Kan as'aluka, nas'aluka. Kan kami jadinya. Kayak doa kunut. Allahumma hdini jadi Allahumma dina. Ya kalau bahasa Arab. Ya. Jadi na-nya ini kami. Ya, kalau sendiri nggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka wa ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang ada di Al-Qur'an. Kita baca itu dulu. Ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bisa urutannya begitu. Baca alhamdulillah, sholawat, doa yang benar-benar udah diajari sama Nabi atau yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu dulu tuh. Baru diselipin doa-doa kita. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa dah kalau nggak bisa bahasa Arab. Ya, Allah Maha tahu. Ya, kalau udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, begini. Oh, udah ngomong aja. Ya, doa, jangan malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis doa selesai, baru kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil ya, nah ini doa-doa yang baik. Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq. Terus baca apa kayak banyak. Ya, banyak doa-doa di dalam salat yang benar-benar dianjurkan. Ya. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Baca doa, apalin dah yang kiranya yang dianjurkan. Kalau bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai enggak tuh. Doa sapu jagat tuh. Doa paling bagus dah. Ya, sependek-pendeknya kita baca itu. Ama baca doa kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Sesibuk-sibuknya kita jangan lepasin doa itu, doa. Ya, doa apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu udah mencakup tuh. Ya Allah, ya Rabbana atina, berikanlah kami apa? Fid dunya hasanah. Di dalam dunia itu hasanah. Hasanah kebaikan. Ya, dapat harta yang barokah, yang baik. Dapat anak-anak yang baik, yang barokah, yang benar berbakti. Pokoknya di dunia hasanah. Hidupnya tentram, nyaman. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah. Itu yang paling enak. Ya, orang kaya tapi nggak hasanah, nggak enak juga. Ya, kan? Ya, makanya doanya itu jangan sampai ditinggalin tuh. Doa sapu jagat tuh. Ya, doa yang mujarab, doa yang pendek tapi menyangkup semuanya. Itu minimal itu kalau kita nggak hafal, minimal itu bacanya. Ya, atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini kita baca ya, doa-doa setelah habis sholat. Banyak ma'thurat, banyak doanya. Ya, doa-doanya banyak di dalam Al-Qur'an ada ya, banyak tuh. Kita baca Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman terus, atau ya, doa terakhir di surat Al-Baqarah. Ya, baca lagi, baca banyak doanya. Ya, doa-doa dalam Al-Quran atau dalam hadis atau yang dianjurkan atau minimal kalam-kalam ulama aslafun soleh kita bacain, kita doain. Ya, baca itu pelan-pelan dihafalkan. Ya, biar ambil mujarab, ambil apa ya namanya, ambil berkahnya. Ya. Wa yastabu an yaqul ba'da kulli shalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Ya, nah ini disunahkan an yaqul ba'da shalah. Ya, disunahkan untuknya dia itu setelah salat dibaca astaghfirullahaladzim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salatan. Ya. Salatan dibaca. Boleh baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh kita baca panjangan dikit, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Ya. Wa ba'da salatil fajr wal maghrib wa sani rijlihi qabla an yatakallam. Ya. Nah, kalau habis salat maghrib ataupun salat subuh, ya, sebelum dia berubah kakinya masih begini. Ya, maksudnya belum berubah, dia punya kaki, punya anggota tubuhnya dia masih begini aja. Belum bentuknya belum berubah atau belum bicara, belum ngomong. Ngomong ini artinya selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau bisa habis maghrib bacanya itu 10 kali. Habis sholat subuh juga atau baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya, khususnya habis sholat maghrib sama habis sholat subuh bacanya apa? Baca itu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya, ini kalau yang mau ngamalin nggak masalah. Ya, ya semampu kita aja, sebisa aja nggak apa-apa. Ya, yang di sini juga nggak masalah baca, habis itu baca la ilaha illallah, baca ini. Yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa utamakan zikir yang ya ini nyangkut lagi ya, zikir yang masyru'. Ya, yang awal yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita berzikir, jangan sampai ngobrol. Ya, ya salaman begini bilangnya wah bid'ah begini. Iya. Ente kita kadang-kadang kita ini juga sih hiper juga. Habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung salaman ya. Jangan dulu, ntar dulu. Ya, nggak masalah, nggak dosa. Ya, nggak masalah, nggak bukan katakan bid'ah, enggak. Ya, nggak masalah. Tapi kadang-kadang kita ganggu dalam berarti jangan dulu. Kita jangan berbuat sesuatu dulu, zikir dulu aja. Habis selesai zikir doa baru kita mau salaman, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita udah refleksi kebiasaan kita. Tapi nggak masalah, itu perbuatan baik, nggak masalah ya. Ya, yang penting jangan mengganggu, jangan sampai mengganggu yang di samping kita. Itu yang nggak boleh. Ya, nggak masalah. Kalau ini satu paket katanya bid'ah, ngelengok aja bid'ah. Ya, salaman kedua, ya, ketiga lagi apa? Banyak dah tuh. Tapi kalau main HP habis sholat nggak bid'ah katanya. Nah ini lucunya begitu orang-orang kayak begitu, terlalu kaku. Ya, kita salaman nggak apa-apa habis sholat. Kenapa? Karena hadisnya itu tidak apa? Tidak mengkhususkan. Ya, habis sholat baru nggak boleh. Nggak begitu juga, nggak masalah. Kalau kita ketemu sama kaum muslimin, kita salaman nggak masalah. Ya, nggak ada yang dilarang. Enggak, di zaman Nabi nggak ada. Berarti kamu hebatan dari. Wah, udah begitu alasannya. Ya. Nah ini orang-orang kayak begini, ya udah lewatin aja nggak masalah. Ya, tapi kita harus punya akhlak juga. Kalau lagi habis salam jangan langsung begitu juga. Nyodorin nanti aja. Habis zikir, kalau bisa habis doa selesai, baru kita salam. Nah, salaman. Ini udah salaman, udah selesai. Ya, baru pas imam baca selesai doa, sallallahu salaman lagi. 2 kali jadinya. Iya, nah ini kadang-kadang kita begitu juga sih. Iya, orang kita kadang-kadang yang bikin jadi mereka itu aneh baginya. Nabi nggak pernah diajarin, Nabi nggak begini. Alhamdulillah. Ya, yang intinya jangan sampai kita setelah habis sholat jangan ngobrol. Habis sholat jangan bicara. Apalagi masalah duniawi. Ya, masalah duniawi jangan bicarakan di masjid. Ya, duniawi, urusan bisnis, urusan apa yang tidak khususnya pada syariat, pada agama, kita bicaranya di luar. Kalau ada ngomong kayak begitu, yaudah ntar aja kita ngomongin di luar. Ya, jangan di masjid. Ya, apalagi habis sholat, ntar dulu udah. Ya, habis sholat, kalau mau butuh ya keluar.
Nah ini intinya, setelah habis sholat kita langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahi lisan kita minimal. Kalau yang malas berzikir jangan sampai amalan yang tadi jangan enggak. Ya. Kalau sehari-harinya kita lupa berzikir, minimal habis sholat kita zikir. Baca alhamdulillah, ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya Allahu Akbar 33 kali, udah cakep udah. Ya, jangan sampai di luar nggak zikir, di dalam habis sholat juga nggak zikir, ya habis. Ya sayang lisan kita. Akhirnya yang keluar kata-kata yang tidak baik. Ya Allahu a'lam bishawab, insyaallah ya. Ini sih udah ada isya belum? Dikit lagi. Hah? 1 menit lagi. Ada yang mau nanya nggak? Hah? Sambil menunggu waktu isya. Ya nggak masalah. Yang penting jangan mengganggu. Ya, salaman tuh nggak masalah kita salaman. Tapi lebih baik selesaikan dulu zikir kita. Itu yang adabnya, akhlaknya enaknya begitu. Ya, kayak teman kita mau kabur aja. Ya, kalau teman kita mau jalan nggak apa-apa, kita salaman dulu. Wah, ini mau musafir nih, mau ke Solo, acara ini mau jalan udah ketinggalan kereta, ini salaman, ya nggak masalah udah. Tapi kalau nyantai nanti bisa ngobrol, ya udah ntar aja kita zikir aja dulu. Salamannya nanti kalau bisa habis sholat, selesai doa, selesai ini baru kita salah, nggak masalah. Jadi enak begitu. Jadi nggak bolehnya kita ikutin aturannya aja. Habis sholat kita bukan salaman, doa dulu, zikir dulu, doa, udah selesai, jangan nyibukin yang lain kecuali kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu baru selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan ya.